8 dari SMP Muhammadiyah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Rini Mulyasari. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yeti. Gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita lakukan observasi dulu ya Bu Rini ya, sebelum nanti kegiatan supervisinya dilaksanakan. Nah, adapun kegiatan supervisi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi tentang pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah biasanya nanti akan mengajar di kelas berapa? Kelas 8A. 8A, pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penggunaan teks multimoda, murid dapat memahami unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari berbagai contoh yang diberikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Oke, baik. Untuk hari ini, area pengembangannya di bagian mana? Saya ingin nanti Ibu untuk memperhatikan saya di bagian penggunaan diferensiasi, terutama diferensiasi prosesnya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama itu, kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana mengembalikan fokus peserta didik. Yang ketiga, bagaimana kerjasama antar murid ketika dilakukan kerja kelompok. Oh iya, baik. Kemudian metode atau tugas atau misalnya metode apa yang akan dipakai ketika nanti pembelajaran? Metodenya yaitu dengan kelompok, dibagi kelompok. Rencananya itu saya bagi karena murid-murid kan sudah saya berikan angket gitu untuk pemenuhan untuk melihat gaya belajarnya. Jadi nanti saya akan membaginya menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar murid-murid masing-masing. Iya. Kemudian untuk media pembelajaran ini nanti mau digunakan apa saja ya yang mau digunakan? Media pembelajarannya nanti saya akan menyiapkan infokus, laptop, speaker, kemudian ada juga gambar untuk yang visual itu pakai gambar, terus ada juga teks percakapan itu. Iya, lengkap sekali ya. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti hari apa untuk bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Baik Bu Rini, jadi nanti hari Jumat pada jam keberapa? Setelah istirahat. Setelah istirahat. Baik. Jadi nanti hari Jumat setelah istirahat saya akan hadir untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Rini. Kemudian sebelum diakhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan ini saya menjadi bisa mempersiapkan gitu lebih matang lagi apa yang akan saya tampilkan besok ketika supervisi gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan lebih matang lagi gitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rini. Nanti kita akan bertemu di hari Jumat di kelas. Kemudian kita akan bertemu di sana ya. Demikian kegiatan supervisi pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, alhamdulillah. Okay, before we study, let's pray basmalah together.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. Today we are going to learn about asking and giving opinion. Study, I will give you ice breaking. Okay? When I say pagi, you have clap one. When I say siang, pakai bahasa Inggris kan? Ya, pakai bahasa Inggris aja ya. When I say morning, you have to clap one. When I say afternoon, you have to clap two. And when I say evening, you have no clap. Atau takutnya setengah aja gini. Jadi nggak nyampe ujung ya. Oke, tes ya. Morning. Afternoon, evening. Kalau masih ada yang bunyi berarti dia belum konsentrasi. Jadi kita cek apa? Cek konsentrasi. Udah konsentrasi belum ya? Oke, kita coba lagi. Afternoon, evening. Siapa yang belum? Aska konsentrasi Aska. Morning, evening. Belum, ambil belum ya. Oke, morning, afternoon, evening. Aska di sana. Oke, info to all of you. What is our purpose today? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Yang pertama, melalui penggunaan teks multimoda, murid dapat memahami unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat atau apa? Asking for and giving opinion, serta menanggapinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari berbagai contoh yang diberikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang asking and giving opinion, sudah ya? Nah, sebelumnya Ibu akan memberi kalian apa sih? What is stop? Ini namanya mindfulness. Untuk apa sih? Jadi sini stop, take a break, observe, process. Itu nanti kalian mendengarkan musik, kalian hayatin ya. Boleh bisa dengarkan instruksi Ibu, nanti Ibu akan memberikan instruksi. Bentar ya. Nah, kalian duduk relax dulu, yang santai. Ya, siap ya? Are you ready? Okay. Duduk yang rapi. Duduk dengan tenang, relax, dan ikuti petunjuk dari guru. Nah, coba berhenti melakukan apapun. Letakkan tangan di paha masing-masing. Badan duduk tegak di kursi. Kalau sudah, tarik nafas dalam-dalam. Dan rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Kemudian lepaskan nafas secara perlahan-lahan. Kalian boleh memejamkan mata kalau fokus di satu benda.
Ya, bagaimana? Apa yang kalian rasakan tadi? Ayo, katakan apa pada saat kalian untuk mata mendengarkan suara musiknya? Kalian rasakan hembusan nafas kalian keluar masuk. Apa yang kalian rasakan? Ngantuk kan? Gimana? Apa yang kita rasakan? Biar? Hah? Ngantuk ketemu. Lebih apakah lebih rileks gitu? Lebih tenang? Tenang gak? Atau sedih? Ada yang sedih? Ada. Ya, itu namanya teknik stop ya. Supaya apa? Next, the expression. Apa tadi? Ekspresi apa tadi? Masih ingat gak? Asking and iya, dari sini ada contoh ungkapannya. Yang pertama mungkin bilang apa? Ya, what do you think about my new haircut? Itu apa sih? Asking atau giving opinion? Iya, apa sih asking itu? Nah, kalau Salsa bilang apa? I think you look handsome. Itu apa? Asking atau giving? Iya, dua-duanya opinion, asking atau giving. Yang tadi apa? Yang mungkin apa? Asking, yang Salsa? Nah, sekarang kita lihat apa sih asking opinion itu. Nah, asking opinion adalah ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan jika kita ingin mendapatkan atau meminta pendapat seseorang. Tadi mungkin meminta pendapat Salsa tentang apanya? Apa itu haircut? Potongan rambut. Iya, potongan rambut. Bagaimana potongan rambut saya? Katanya kemudian si Salsa memberi giving opinion. Giving opinion adalah apa? Ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan jika kita tertarik untuk memberikan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu tadi pendapatnya Salsa. Apa katanya? I think you look handsome. What do you think about my new haircut? Apa pendapatmu tentang rambut baru saya? I think you look handsome. Saya pikir kamu terlihat ganteng ini. Oke, kita lanjut. Nah ini oke, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok seperti yang sudah tempo harinya sudah kita mengisi angket ya. Kalian dikelompokkan menjadi berapa? 3. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk yang audio nanti akan dengarkan video. Kemudian untuk yang visual saya akan memberi gambar. Audio, visual, and kinestetik. Yang audio siapa kemarin? Berdasarkan gaya belajar tangannya. Yang audio 1, 2 aja. Oke, yang visual ya 1, 2, 3. Yang kinestetik. Oke, sekarang silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing.
review the comic strip. Ini namanya comic strip ya. Nah, nanti Ibu akan kasih instruksinya ya. Comic strip. Nah, silakan gabung dengan logonya. Yang audio. Nah, yang audio nanti kalian dengarkan. Di sini ada apa namanya percakapan ya. Yang kinestetik nih. Kemudian ada apa di sini memang audio. udah tadi. Oke, sudah ya. Jadi dengarkan instruksinya. You have to write the expression of asking for opinion and giving opinion. Nah, dari yang pertama dari comic strip ya, perhatikan instruksinya. Di sini kan ada beberapa percakapan ya. Nah, kalian masukkan ke dalam sini. Yang mana yang masuk asking opinion, yang mana yang masuk giving opinion. Dari sini ya, masukkan ke situ. Nah, untuk yang audio, kalian dengarkan nanti di sini percakapan. Nah, di sini ada percakapan yang di dalamnya juga ada asking opinion dan giving opinion. Kalian masukkan yang asking yang mana, yang giving yang mana. Dan yang terakhir, bagian kelompok kinestetik di sini ada percakapan. Ya, percakapan di sini juga di dalamnya terdapat asking opinion dan giving opinion. Masukkan ke dalam kolomnya itu ya, oke? Sudah paham? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, silakan kalian kerja secara kelompok, kerja sama. Siapa yang bagian nulis, nanti salah satu yang nulis, nanti yang satu yang cari jawabannya, kemudian satu orang nanti akan mempresentasikan di depan teman-temannya yang lain ya. Ya, silakan siapa yang nulis untuk yang ini? Ya, kasih ya. So my first time to come to this school, it seems to me this is the nicest school. What do you think about it? I think the school is big. There are 30 classrooms. And it is clean. Trash cans are available here and there. And you are right, it is a nice place to study. But look at the trees. Are they too high? In my opinion, the trees are not too high. Otherwise, they make the school shady. We can breathe the fresh air. Trees reduce oxygen, so air conditioners are not needed. Well, that's true. I totally agree that the trees are useful for anyone. People should reduce using electricity.
Question number 6. What does the woman think about the trees? E, too hot. B, too small. C, not too hot. D, not too low. Question number 7. Why can't they breathe the fresh air? Because A, of the spacious area. B, of the school electricity. C, the trees produce oxygen. D, there are some air conditioners. Question number 8. They make the school shaded. Okay, have you finished? The wording of the sentence refers to a woman in Okay, students, you have finished? Okay, now you have two presentation in your on your break. Ya, yang pertama ini, silakan presentasi dibacakan dulu jawabannya apa sih yang masuk di asking or giving opinion. Ayo silakan maju ke depan. Ya, silakan jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chemistry yang sesuatu membacakan hasil diskusi kami. Yang termasuk ke dalam pertanyaan ini adalah, do you think to agree with me? What do you think so? Is that how you say it? Dan yang masuk ke dalam minta ini adalah, I think is easy. Yes, easy. Yes, he is diligent and smart too. I don't think so. Look, he is smiling. Okay, give applause for visual. Langsung saja. Kami dari kelompok video ingin mempresentasikan yang masuk dari asking opinion adalah, what do you think about it? Are creative right? Dan yang masuk ke giving opinion, I think the school is big. In my opinion, the rest are not too high. Okay, give applause. Kami dari kelompok kinestetik akan memberikan yang termasuk asking opinion dan kritik opinion arti opinion termasuk asking opinion I think the statistic in my opinion the statistic are not to be Okay, give applause. Jadi tadi sudah tahu kan yang mana sih yang masuk ke asking opinion, yang mana yang masuk ke giving opinion. Di sini ada ini untuk tugas kalian di rumah analognya tinggal sedikit. Jadi ini tugas kalian. Ini ada percakapan, tapi di sini isinya belum ada. Nah, masih di dalam kelompoknya. Di sini ada percakapan yang belum lengkap. Kalian disuruh melengkapi. Nah, jawabannya ada di mana? Ada di sini. Jadi nanti for the next meeting, you have to presentation. Ya, ini untuk tugas kalian di rumah ya. Apa tugasnya? Perhatikan instruksinya. Di situ ada percakapan yang jawabannya ada di mana? Di lembaran yang kecil-kecil itu. Nah, kalian pasangkan di situ, kalian
Untuk yang visual, kamu harus membuat hasil jawabanmu itu dalam bentuk comic strip seperti ini. Ya, siapa yang jago gambar? Nah, nanti digambar bikin ini percakapan kan? Percakapannya itu masukkan ke dalam gambar. Bikin gambar seperti ini nanti ya. Karena ini kan PR, waktunya agak lama kan? Masih ada berapa? Masih ada 5 hari lagi ya. Kemudian yang ini bagian audio, tugasnya dari hasil percakapan ini tadi kalian bacakan, direkam di rumah kan? Ada HP kan? Nah, pakai HP direkam. Nah, hasil dari percakapan ini direkam berdua. Nanti dikumpul ke ibu dalam bentuk file. File rekaman suara kalian. Dan yang terakhir yang sinestetik, kalian hasil percakapannya buat dalam bentuk video ya. Nanti rekam di rumah kalian bisa kelompok mau di rumahnya siapa? Rumah Abia kah? Rumah Raka kah? Ya, bikin percakapan dalam bentuk video, direkam, nanti hasil rekamannya kirim ke ibu ya. Sebelum pertemuan berikutnya harus sudah dikirim ya. Gimana? Nah, sekarang yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan kalian refleksi. Nah, ini nanti kalian tulis, nanti setelah itu dikumpulkan ya. Di sini ada 3 pertanyaan, berarti ada 3 warna. Masing-masing akan mendapatkan 3 warna. 2, 3. Nanti pertanyaannya ibu bacakan. Ini loh pertanyaannya ya. Perhatikan, yang
Partai Kartanegara. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama saya Ibu Dini Mulyasari. Apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah sebelumnya saya mau menanyakan ini kira-kira tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa ya? Ya, karena kemarin saya sudah di supervisi ya, jadi Ibu Yeti sudah memperhatikan bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi yang saya harapkan dari pembicaraan kali ini yaitu evaluasi mengenai pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Baik, jadi tujuan kita adalah melakukan evaluasi dari supervisi yang sudah dilakukan kemarin ya. Sekarang bagaimana perasaan Bu ini setelah melakukan supervisi? Senang sih, saya merasa sudah mengajar sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi saya merasa senang. Ya, sudah ada pengalaman ya melakukan supervisi. Nah, selanjutnya apakah ada rencana pengembangan yang sudah dicapai? Rencana pengembangan nanti setelah ini mungkin saya akan melakukan mencari informasi lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang nanti bisa saya terapkan di kelas. Kemarin kan ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Kira-kira yang sudah tercapai dari tujuan pembelajaran kemarin yang mana ya? Yang sudah tercapai yaitu mengenai bagaimana anak-anak itu mengidentifikasi mengenai meminta dan memberi pendapat itu, kemudian secara kelompok mereka bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi ada beberapa yang sudah tercapai ya. Nah, kira-kira apa yang sudah baik atau apa yang ingin ditingkatkan dari kegiatan tujuan pembelajaran kemarin? Yang ingin ditingkatkan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, karena saya merasa masih ada kekurangan di bagian diferensiasi prosesnya kemarin itu. Menurut saya ada beberapa bagian yang belum sempurna gitu, belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ingin dipertahankan yang kemarin sudah tercapai? Yang sudah tercapai yaitu mengenai kerjasama anak-anak, fokus anak-anak terhadap pembelajaran itu sudah baik kalau menurut saya. Kemudian mengenai diferensiasi kontennya menurut saya sudah terlaksana, cuma pada waktu prosesnya aja mungkin masih kurang. Oh iya, jadi kira-kira apa nih yang kurang dan yang perlu diperbaiki? Mengenai pembelajaran yang diferensiasi prosesnya itu yang bagian saya masih terkendala, masih bingung bagaimana memberikan tugas kepada anak-anak yang mendapat atau yang memiliki gaya belajar yang kinestetik gitu. Kalau yang audio kan sudah jelas ya pakai suara kemarin kan, rekaman suara, yang visual dengan gambar. Nah, yang bagian kinestetik saya masih agak bingung gitu, mungkin menurut saya itu belum pas gitu saya memberikan tugas kemarin itu. Tugas yang kinestetik itu ya. Nah, dari pembelajaran itu kira-kira rencana aksi untuk kedepannya seperti apa? Ya, saya mungkin akan belajar lagi berkolaborasi dengan BIT juga, karena saat ini sedang melakukan program pendidikan guru penggerak ini kan, jadi pasti ada ilmu yang didapat dari situ. Kemudian selain itu juga mencari referensi melalui internet dan pelatihan-pelatihan yang banyak sekarang diadakan di online. Sekali kira-kira kapan itu rencana praktik baik itu yang akan dilakukan sama Bu ini? Secepatnya setelah supervisi ini nanti. Setelah ini kan sudah dapat evaluasi kan begini, saya sudah merasa ini kekurangan saya gitu. Nanti sesudah ini saya akan mencari lagi referensi lagi untuk memperbaiki kekurangan saya gitu. Baik, jadi secepatnya rencana praktik itu akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya berjalan dengan lancar ya.